Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kembali tentang pembuatan animasi, khususnya movie clip. Oke, jadi di sini kita akan membuat animasi di mana pada saat di timeline, ya, di sini kita menggunakan script stop, tetapi kita ingin animasinya itu tetap bergerak. Oke, kita langsung buat saja. Misalkan di sini kita buat kayak ini ibarat sebagai background ya. Kemudian jadi di layer satu ini kita akan anggap kita buat sebagai background. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian di layer kedua, di sini kita ingin letakkan objek yang kita berikan animasi. Misalkan kita buat objek oval seperti ini. Oke. Nah, objek ini, objek lingkaran ini kita ingin berikan animasi motion twin. Ya, jadi di layer kedua ini kita klik kanan, create motion twin. Dia akan minta jadikan simbol, kita klik OK saja. Kemudian kita atur gerakan si objek lingkarannya. Oke, misalkan kita buat seperti ini. Sehingga kalau kita mainkan, maka dia akan bergerak mengikuti titik yang kita buat tadi. Nah, tetapi di sini kondisinya kita membuat lebih dari satu scene. Kemudian kita play. Nah, tetapi kita ingin si animasi ini dia berhenti di scene 1, tidak berpindah langsung ke scene kedua. Berpindah ke scene kedua kalau kita tekan satu tombol untuk berpindah ke scene yang lain. Oleh karenanya di sini kita tambahkan script stop. Oke, misalkan kita tambahkan keyframe, kemudian kita buka jendela actions, kita tambahkan stop. Kalau sudah, kita coba mainkan kembali animasinya. Nah, ketika kita tambahkan script stop, ya, si animasinya akan bergerak, tetapi hanya satu waktu, dia tidak berulang. Karena di dalam timeline yang ada animasinya, di sini ada script stop, sehingga si animasinya juga akan ikut berhenti. Nah, bagaimana kalau kita ingin memberikan script stop, tetapi kita juga ingin animasinya itu terus bergerak? Ya, jadi dia akan terus mengulang terus-menerus sampai kita berpindah ke scene yang lain. Oke, kita kembali. Nah, agar animasi itu bisa terus bergerak meskipun kita tambahkan script stop di timeline ini, kita tidak membuat animasinya itu langsung di timeline. Tetapi kita membuat animasinya itu menggunakan satu objek, yaitu berupa simbol. Ya. Jadi di sini kita tambahkan satu simbol. Klik insert, kemudian new symbol. Di nama simbol ini kita tentukan, ya, misalkan animasi lingkaran. Nah, untuk tipenya
kita gunakan yang movie clip. Ya. Jadi untuk nama animasi, nama simbolnya itu bebas, tetapi tipenya kita gunakan movie clip. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di timeline movie clip ini kita tinggal membuat animasi pergerakan yang ingin kita tambahkan di animasi. Sebagai contoh, kita ingin buat animasi lingkaran tadi bergerak. Nah, kalau kita tidak ingin membuat dari awal, kita bisa kembali ke scene 1 seperti ini. Kemudian layer kedua yang ada animasinya, ya, jadi lingkaran yang sudah diberikan animasi ini, kita klik kanan, pilih copy layers. Kita copy layers, kemudian kita buka kembali tab library. Di sini ada movie clip animasi lingkaran. Kita buka dengan mengklik icon gear ini. Kalau sudah, di timeline kita bisa klik kanan, kemudian paste layers. Sehingga animasi yang tadi kita buat itu berpindah. Tapi memang untuk posisinya dia akan berubah, jadi kita bisa memblok semua line ini, semua titik-titik ini, kemudian kita pindahkan mendekati titik tengah ini. Kalau sudah, kita kembali ke scene 1. Kemudian di sini akan Bapak tambahkan satu layer baru. Ya, jadi layer kedua ini adalah objek yang kita langsung berikan animasi di timeline utama ini. Untuk di layer ketiga, kita tambahkan objek dari movie clip tadi yang kita buat. Ya. Jadi yang bawah ini adalah yang langsung dibuat di timeline. Kemudian yang tiga ini adalah objek yang kita buat di movie clip. Kalau kita play atau kita tes movie, hasilnya akan seperti ini. Nah, lingkaran yang bawah yang kita buat langsung di timeline, dia akan berhenti. Tetapi objek yang kita buat di movie clip, dia akan terus bergerak, dia akan terus mengulang. Ya, jadi untuk objek yang ingin kamu buat animasinya itu terus-menerus, meskipun kita tambahkan script stop, maka buatlah di movie clip. Nah, berikutnya, misalkan di movie clip atau di animasinya, kita ingin buat dua gerakan yang berbeda. Misalkan gerakan naik turun, atau misalkan kita ingin buat animasi burung mengepakkan sayap. Kemudian animasi kedua, kita ingin buat si burung itu dia bergerak maju. Nah, kalau seperti itu, kita bisa membuat dua movie clip. Oke, pertama kita buat satu movie clip terlebih dahulu, yaitu dari menu Insert, kemudian New Symbol. Di name-nya, di sini kita buat misalkan objeknya itu adalah naik turun. Tipenya adalah movie clip. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di movie clip naik turun ini kita buat satu objek baru. Ya, misalkan objek lingkaran kembali. Tapi di sini Bapak bedakan warnanya. Nah, di objek naik turun ini kita buat movie clip seperti tadi. Kita insert frame, kemudian tambahkan motion twin. Kita klik OK.
Nah, kemudian di sini kita tambahkan animasinya. Jadi kita buat dia bergerak naik, kemudian kita buat kembali dia bergerak turun. Sehingga kalau kita play seperti ini. Yang kedua, setelah naik dan turun, kita juga ingin buat dia itu bergerak ke depan. Berarti kita buat kembali simbol baru. Ya, untuk namanya kita buat saja misalkan bergerak maju. Tipenya masih movie clip. Kalau sudah kita klik OK. Nah, kalau sudah, kita buka jendela library, kita ambil objek yang naik turun tadi. Di sini kita tambahkan motion twin baru. Ya, sebelumnya kita tambahkan insert frame. Kemudian kita jadikan atau kita create motion twin. Nah, di motion twin ini kita buat dia bergerak ke samping seperti ini. Dan terakhir, kita buat satu layer baru. Kemudian kita ambil movie clip yang bergerak maju. Kalau kita play atau kita tes movie, hasilnya seperti ini. Ya. Jadi dia akan bergerak naik turun serta bergerak maju. Ya. Jadi ini cara kita membuat animasi jika di animasi itu ada dua gerakan atau lebih. Ya, misalkan kamu ingin membuat animasi mobil yang bergerak. Nah, di movie clip yang pertama, kamu buat seolah-olah ban mobil itu berputar. Kemudian, di animasi yang kedua, kamu buat movie clip mobil yang bannya berputar itu, dia bergerak maju. Ya. Jadi, ketika kita tambahkan di timeline, maka seolah-olah si mobil itu dia bergerak, dan bannya juga ikut berputar. Oke, jadi ini untuk membuat animasi jika kita meletakkan script stop di timeline. Nah, berikutnya kita akan tambahkan satu tombol yang akan difungsikan untuk menutup aplikasi. Ya. Jadi di sini kita tambahkan satu tombol. Ya, jadi kita buat satu objek yang akan kita gunakan sebagai tombol. Oke, misalkan seperti ini. Ya, biasanya pada umumnya kan kalau untuk tombol close dia tandanya silang seperti ini. Ya, kita buat saja seperti ini untuk tombol close-nya. Nah, seperti biasa, objek ini kita convert sebagai simbol. Kemudian namanya kita ganti misalkan menjadi tombol keluar. Tipenya adalah button. Kalau sudah kita klik OK, berikutnya, kita tinggal menambahkan script agar tombol ini berfungsi untuk menutup aplikasi. Jadi sekarang kita buka jendela action-nya. Kita buka kode snippets. Nah, di kode snippets ini dia tidak disediakan template atau kode untuk menutup aplikasi.
Jadi di sini di template yang sudah ada di kode snippets itu tidak ada kode yang digunakan untuk menutup aplikasi, tetapi kita akan buat sendiri dengan cara kita pilih satu kode dari bagian timeline navigation. Ya, misalkan di sini kita ambil saja yang click to go to frame and play. Ya, jadi kita ambil satu template kode dari timeline navigation yang click to go to frame and play. Kita klik 2 kali. Kita atur nama tombolnya. Misalkan btn exit. Kalau sudah kita oke, maka kodenya akan muncul seperti ini. Nah, agar si tombol ini dia bisa berfungsi untuk menutup aplikasi, kita perlu memodifikasi sedikit kode dari yang kita ambil dari kode snippets tadi. Caranya di bagian go to and play, ya, di sini kita hapus, kemudian kita tuliskan kode fs command buka kurung, kemudian tanda kutip 2 quit, tutup, tanda kutip lagi, kemudian tutup kurung, serta akhiri dengan titik koma. Ya, jadi fs command quit ini adalah script atau perintah yang digunakan untuk menutup aplikasi. Kalau kita tes, nah, tombol ini belum berfungsi. Kenapa? Karena tombol close ini atau command quit ini hanya berfungsi setelah kita melakukan publish dari aplikasinya. Nah, jadi di sini kita coba, kita file, kemudian kita pilih publish setting. Misalkan di sini kita checklist di bagian Win Projector. Kemudian kita pilih folder tempat penyimpanan. Ya. Misalkan di desktop seperti ini. Ya, oke, misalkan di sini Bapak buat satu folder baru deh. Kemudian kita save, kita klik tombol publish, kemudian OK. Nah, sekarang kita buka file dari folder yang tadi dibuat. Ya, ini adalah file aplikasinya. Animasi ini bergerak, kemudian kita coba klik tombol close, dan aplikasinya akan tertutup. Ya, jadi ini adalah perintah atau kode yang digunakan untuk menutup aplikasi. Silakan kamu coba dipraktikkan. Ya, baik itu dari Movie Clip ataupun kode program yang digunakan untuk menutup aplikasi. Oke, untuk materi kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di materi yang berikutnya. Sampai jumpa.